Halo, shalom adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat, sukacita, dan semangat tentunya. Nah, siapa yang siap mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya semangat dan siap. Oke, adik-adik duduk manis ya. Nah, hari ini Kak Andrea akan menyampaikan cerita tentang Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Nah, singkat cerita, setelah Yusuf menempuh perjalanan yang jauh selama beberapa hari, tibalah Yusuf di Mesir. Yusuf merasa sangat asing berada di Mesir. Mesir itu sebuah kota yang sangat padat penduduknya dan sungai Nil yang sangat besar. Pedagang-pedagang itu pun menjual juga sebagai hamba kepada Potifar, seorang pegawai di istana Firaun. Yusuf tidak hanya rupawan adik-adik, namun dia juga penurut dan menyenangkan. Jadi sifatnya Yusuf ini baik adik-adik. Dia penurut, dia juga menyenangkan. Itulah sebabnya Potifar, tuannya itu, mempercayakan kepadanya untuk mengurus segala hal dalam rumah tangganya, adik-adik. Jadi Yusuf ini dipercaya. Istri Potifar ini sangat menyukai Yusuf dan berusaha untuk menggodanya. Namun Yusuf tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik itu untuk menyenangkan istri Potifar. Karena ditolak, istri Potifar pun membuat tuduhan palsu terhadap Yusuf dan mengatakan bahwa Yusuf hendak melakukan perbuatan jahat kepadanya. Padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa ya. Tapi istri Potifar ini karena dia ditolak, dia membuat tuduhan palsu adik-adik. Nah, Potifar pun mempercayai apa yang dikatakan istrinya mengenai Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf dipenjara. Yusuf memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan di dalam penjara dia selalu ceria, baik hati, dan suka menolong. Tidak lama kemudian, karena kesetiaan dan kejujurannya, penjaga penjara memberikan kuasa kepada Yusuf atas semua tahanan yang ada di penjara. Nah, ketika Yusuf berumur 30 tahun, Firaun mendapat sebuah mimpi yang sangat benar-benar meresahkannya. Salah seorang hambanya bercerita tentang Yusuf kepadanya. Lalu Firaun memanggil Yusuf dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu dapat menafsirkan mimpi." Dan Yusuf pun menjawab, "Hamba tidak dapat melakukannya, tapi Allah akan memberitahukan apa yang baik kepada tuanku." Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Aku melihat 7 ekor lembu yang baik dan gemuk keluar dari sungai, kemudian 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Tetapi lembu-lembu tersebut masih kelihatan kurus dan menyedihkan." Nah, lalu Yusuf berkata kepada Firaun, "Maksud dari mimpi tuanku adalah akan ada 7 tahun yang sangat baik dan berkelimpahan, yang kemudian diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Tuanku Raja harus melantik seseorang untuk menyimpan perbekalan yang banyak ketika tahun baik tiba, sehingga ketika tahun kelaparan tiba, Tuanku Raja masih memiliki persediaan yang cukup." Nah, ketika itu juga Firaun melantik Yusuf dan menjadikannya sebagai orang kedua di Mesir. Nah, Allah tidak pernah melupakan Yusuf sahabatnya adik-adik. Karena Yusuf ini taat, Yusuf ini mempunyai iman, maka dia dilantik, dia dijadikan sebagai orang kedua di Mesir. Itulah hasil dari ketekunan Yusuf, hasil dari kesabaran Yusuf ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak, kita harus penurut, kita harus
Baik, sama-sama. Kita harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa. Oke adik-adik, Kak Andrea mempunyai pertanyaan. Adik-adik boleh menjawab ya. Pertanyaan pertama, mengapa orang-orang menyukai Yusuf? Ada yang tahu? Iya, betul, karena Yusuf baik hati, penurut, dan menyenangkan. Pertanyaan kedua, siapakah yang memberitahukan kepada Yusuf apa arti mimpi Firaun? Ya, Allah. Yang ketiga, bagaimana cara raja untuk membalas kesetiaan dan pengetahuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi? Ya, betul. Yusuf dipercaya untuk menjadi orang kedua di Mesir. Yeay. Adik-adik bisa membaca cerita firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian 39-41. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan. Kita akan berjumpa kembali di minggu ke depan. Oke, kita akan tutup dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau materaikan dalam pikiran kami, supaya kami dapat melakukan dalam kegiatan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau setia seperti Yusuf. Tuhan, Kau memberkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Happy Sunday. God bless you.